Hai Sobat Bola, balik lagi di channel gue. Dan pada video kali ini gue mau ngebahas ada berita breaking news dari Timnas Indonesia yang akan menghadapi Vietnam. Dan ada 3 pemain inti yang mengalami cedera. Siapa aja pemainnya? Tonton videonya sampai habis. Dan sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe channel gue untuk membantu gue mengembangkan channel ini. Ya, baru aja ada update berita dari Timnas Indonesia, di mana ada 3 pemain yang dipanggil oleh Sintayong itu mengalami cedera. Di mana pemain-pemain tersebut memang bisa dibilang 2 dari pemain tersebut tuh inti ya. Ada Elkan Bagot dan juga Jordi Amat. Yang satu lagi itu Yance Sayuri, pemain yang juga baru dipanggil oleh Sintayong kembali pada kesempatan kali ini. Dan untuk berita ini sebenarnya lumayan mengkhawatirkan ya, karena bisa dibilang Elkan dan juga Jordi ini kan 2 pemain yang di sisi defense itu nggak tergantikan sebenarnya. Walaupun ya kalian tahu lah, Sintayong punya berbagai macam strategi, punya berbagai macam eksperimen juga buat naruh pemain yang di posisi itu gitu. Dan kalau dilihat dari apa yang ada di skuad timnas, sebenarnya Sintayong sih punya beberapa opsi ya, dimana ada Jay Itzes juga yang udah datang, dan yang udah beredar di media juga Nathan udah terbang juga ke Indonesia. Lalu mungkin di sini gue pengen ngasih skema atau update dari formasi yang nantinya akan dipakai oleh Sintayong ya kala menghadapi Vietnam. Dan ini karena efek dari cederanya Jordi dan juga Elkan itu akan berpengaruh di sisi defense. Nah, dimulai dari penjaga gawang. Sebenarnya penjaga gawang juga kan intinya adalah Hernando ya, kemarin saat Piala Asia. Tapi Hernando juga saat ini sedang mengalami cedera dan kemungkinan besar posisi itu akan digantikan oleh Nadeo Argawinata. Lalu untuk di sektor back tengah, 2 back jangkar yang biasanya memang dipasang oleh Sintayong, walaupun Sintayong biasanya pakai 3 back, tapi dua dari 3 back itu kan cedera nih, Elkan sama Jordi. Yang kemungkinan besar menggantikan adalah Rizky Ridho, yang pasti udah dapat satu tempat di situ. Lalu kemungkinan besar juga Justin Hubner yang akan menjadi apa namanya center back. Lalu ada Jay Itzes yang kemungkinan besar akan debut juga karena mendapat kesempatan juga nih. Lalu gue juga berpikiran bahwa mungkin aja Sandy Walsh yang akan dipasang di 3 back tersebut, karena kan ya bukan sekali 2 kali Sintayong ini ngasih kesempatan Sandy Walsh untuk main di center back juga gitu. Walaupun memang posisi asli dari Sandy Walsh itu kan ada di back kanan. Lalu untuk di back kiri, pos ini juga yang mungkin akan diisi untuk starting line up tuh oleh Arhan, dan ada backup plan-nya itu sebenarnya tadinya itu Yance ya, tapi kan Yance-nya juga cedera. Nah, tapi ada pemain naturalisasi baru juga, yaitu Nathan, yang udah dipastikan akan bergabung karena status WNI-nya juga udah selesai. Dan itu yang akan jadi backupnya Arhan, karena Shane kan di posisi itu juga sedang mengalami cedera. Lalu di posisi bek kanan, di mana sebenarnya itu tempatnya Asnawi, kapten timnas, tapi Asnawi juga akumulasi kartu, nggak bisa main lawan Vietnam, dan kemungkinan besar juga di situ antara ada Sandy Walsh juga tadi, kalau Sandy misalkan nggak dimainin di center back, ataupun ada Yakob yang akan diturunkan ke belakang menjadi bek kanan gitu. Dan untuk posisi tengah, ini juga statusnya kan Tom Hay masih belum jelas ya. Katanya ada yang bilang tanggal 18 di Sumpah WNI. Kalau misalkan ini Tom Hay nggak keburu prosesnya,
Ini di tengah ini masih ada opsi di mana Ivar Jenner itu bisa bersama dengan Mark Locke, tapi ada sedikit kabar juga Mark Locke sedang kurang fit setelah kemarin di Liga bersama Persib Bandung. Cuma Sintayong juga udah punya backup plan-nya, di mana ada nama Akan Fikri yang kembali dipanggil oleh Coach Shin, dan di situ juga sebenarnya masih ada bisa juga Ricky Kambuaya sih main di situ gitu. Lalu di posisi depan, di mana pastinya nggak akan banyak berubah, kecuali ya mungkin tadi Yakob Sayuri yang kemungkinan besar kalau emang Sandy Walsh main di center back, dia yang akan ditaruh di back kanan. Tapi di depan sebelah kiri itu bisa ditaruh Marcelino, dan di tengah central forward juga ada Rafael Struijk, di mana Ragnar Oratmangun juga kan statusnya masih kayak Tom Hay ya, masih belum jelas. Dan di sebelah sisi kanan, Sintayong mungkin akan bisa memasang entah Egy ataupun Witan. Kenapa Egy ataupun Witan? Bukan karena Sintayong melihat performa aja di Liga 1. Cuma Sintayong ini juga kalau emang udah suka dengan tipikal pemain dan dia ada koneksi dengan pemain tersebut dan pemain tersebut dianggap bisa mendistribusikan strategi yang dikasih di lapangan, itu yang akan jelas dipakai oleh Sintayong. Bukan karena Egy lagi jelek bang, terus Witan juga kurang. Ya sekarang yang ada di posisi itu kan mereka berdua ya, di luar Sadil yang nggak dipanggil. Pokoknya intinya pemain-pemain yang dipanggil ini, Coach Sintayong sebenarnya masih punya beberapa opsi, dan kita percayalah Coach Shin ini kan orang yang suka dalam tanda kutip bereksperimen. Bahkan dulu zaman di timnas Korea Selatan aja dia pernah mengakali tim-tim Eropa kalau ketemu timnas Korea Selatan tuh nomor punggungnya saat pemanasan tuh suka diganti sama Coach Shin, karena kan mungkin muka-muka pemain Korea kan mirip-mirip ya, jadi untuk mengatasi kebacanya strategi gitu. Ya kita percaya pokoknya sama Coach Shin, di mana kita harus bisa mengalahkan Vietnam di 2 laga kualifikasi Piala Dunia ini, dan gue yakin di GBK nanti akan penuh juga. Gue juga udah dapat 1 tiket buat nonton di GBK langsung, dan gak sabar banget pengen ngeliat performa timnas kita. Semoga bisa mendapatkan hasil yang positif. Oke, jangan lupa buat bantu gue. Sekali lagi gue pengen ngingetin untuk like dan juga subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya kalau kalian suka, dan kalau kalian ada anggapan lain atau komentar, kalian bisa tulis di kolom komen biar gue tahu, nantinya kita saling diskusi bareng juga. Oke, sekali lagi thank you for watching, dan see you on the next video.